Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi untuk membuat Java Graphical User Interface dengan menggunakan NetBeans. Ini adalah part 3. Nah, part 3 ini melanjutkan part sebelumnya. Part sebelumnya, teman-teman bisa cek di slide part 2. Yang kita lakukan adalah kita sudah membuat cetakan dari aplikasi untuk perhitungan luas dan keliling dari beberapa bangun dua dimensi. Nah, review sebentar ya untuk cetakan ini ya. Jadi cetakan itu belum ada actionnya ya. Ketika diklik belum bisa diklik gitu ya. Nah, untuk cetakan ini sesuai dengan part 2 yang kita lakukan, kita bisa gunakan JPanel. Nah, JPanel ini seperti area gitu ya. Nah, di sini dibuat beberapa JPanel. Ya. Kemudian selain JPanel ya, jadi JPanel di sini digunakan untuk membedakan area-area gitu. Kemudian selain JPanel juga ditambahkan JButton. Nah, JButton teman-teman bisa drag dari bagian sebelah kanan langsung ke area desain ini ya. JButton ini adalah button, berarti nantinya akan bisa diklik gitu. Nah, tadi ada JPanel, ada JButton, kemudian yang selanjutnya ini adalah ada JLabel. Sebentar, ada JLabel ya. Nah ini ya, ada JLabel. JLabel itu adalah untuk meletakkan teks gitu ya, teks yang tidak bisa diedit. Jadi tampilan teks gitu. Nah di sini juga saya letakkan beberapa JLabel. Kemudian ada separator ya untuk jelas gitu supaya nggak jadi satu tumplek blek. Saya kasih separator. Kemudian juga objek selanjutnya yang dibuat di part kedua adalah text field. Nah, ini ya, text field. Text field fungsinya adalah untuk menerima user input ya. Nanti user mengetikkan di text field tersebut. Oke. Nah, hasil akhirnya ini adalah tampilannya seperti ini. Ya, kesimpulannya ada separator 1 2 3. Ini salah ya. Jadi totalnya ada 3. Kemudian untuk J buttonnya ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kemudian untuk J labelnya berarti yang sudah dibuat total ada lumayan banyak ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 J label. Kemudian untuk text field-nya ada 1 2 3. Oke, itu summary untuk pertemuan, maksud saya part kedua ya, membuat cetakan aplikasi kita. Oke. Nah, untuk part ketiga ini adalah part terakhir ya, tahap finalisasi membuat aplikasi perhitungan bangun dua dimensi. Nah, untuk nama-nama variabel teman-teman bisa cek di sini, bisa disesuaikan dengan yang di sini, nggak masalah ya, atau menggunakan nama variabel teman-teman sendiri. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya untuk part 3 ini adalah kita akan menyambungkan ya tiap-tiap part di sini tadi ya. Misal untuk button, kemudian untuk text field gitu. Menyambungkan tiap part di sini ya dengan fungsi-fungsi yang seharusnya. Nah, jadi untuk sebagai gambaran ya, yang akan kita buat ini adalah kita bisa memilih ya bangun apa yang akan kita hitung. Nah, nanti teman-teman berarti akan men-set gimana caranya kita bisa memilih button-button ini ya di antara 4 ini. Nah, ketika button ini dipilih ya, maka kemudian kita lanjutkan untuk mengisikan satuan bukan satuan ya, panjang atau lebar gitu ya yang sesuai. Misal persegi ya, berarti yang diperlukan diinputkan adalah di sisi atau jari-jari.
Misal segi 4 atau segitiga, nah ini karena membutuhkan 2 buah sisi gitu, nanti bisa diinputkan di panjang atau lebar. Kemudian lingkaran mirip persegi ya, hanya butuh satu sisi, yakni si jari-jari, nanti diinputkannya di sini. Nah, setelah itu ketika kita mengklik tombol hitung, maka akan tertampil hitungan luas area dan keliling, letaknya ada di bawah sini ya, di J-label ini. Nah, J-label ini belum ada isinya, nanti akan diisikan hasil perhitungan. Nah, tombol reset ini digunakan untuk mereset semua perhitungan, gitu ya. Kemudian tombol exit ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Nah, itu sekilas bagaimana si aplikasi ini nanti jalannya. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita buat, gitu. Di sini saya summary ada 5 ya. Nah, yang pertama berarti yang mudah-mudah dulu ya. Kita nanti akan isikan button exit ya. Ini kita gunakan untuk keluar dari aplikasi. Kita isikan dengan yang pendek dulu, yang nggak pakai logic gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan isikan tombol reset ya, digunakan untuk mereset. Nah, yang di reset apa ya? Yang di reset nanti ada field tiap bangun 2 dimensi gitu ya, menjadi false. Artinya apa? Artinya tidak ada bangun yang sedang aktif gitu. Selain itu juga kita akan mengkosongkan text field. Nah, ini supaya lebih mudah dibayangkan, saya walk through teman-teman ke NetBeans saya ya. Nah, berarti kita sesuaikan di uh, ini sudah part 3 ya. Yang pertama, button exit. Nah, cara mengisikan ya, tentu saja ini kalau belum diisikan, berarti teman-teman nanti klik kanan event, action, kemudian action perform. Seperti ini, kalau belum ya. Kalau sudah, ya, kalau itu sudah diklik, ya, dalam kasus saya sudah jadi ini aplikasinya, maka tinggal di double klik. Set. Nah, ini akan menunjukkan ke bagian source ya, source. Nah, yang ditunjukkan juga spesifik ke metode di mana kita ngeklik tadi. Nah, tadi kan saya sedang ngeklik bagian exit ya. Nah, maka ini kita akan difokuskan ke sini. Nah, seperti di slide tadi, yang akan kita lakukan di exit hanyalah apa keluar dari aplikasi. Nah, perintahnya adalah ini, system.exit. 0. Oke, kita kembali lagi ke desain. Selanjutnya apalagi? Button reset. Nah, button reset ini sama juga. Setiap button kalau mau ngasih action, berarti klik kanan event, action, kemudian action perform. Nah, tapi karena saya sudah ada isinya, maka saya perlihatkan saja isinya seperti apa. Nah, untuk reset berarti yang dilakukan metodenya adalah segini ya. Nah, di bagian reset ini yang dilakukan adalah apa? Mengkosongkan text field. Nah, mengkosongkan ini sama aja apa? Ngisi teks ya, set teks dengan kosong. Ini ya. Jadi untuk ketiga text field berarti ini, dan ini. Nah, ini kita akan kosongkan. Nah, untuk J text field 1 underscore panjang ini apa, Bu? Nah, ini adalah nama variabel yang di sini ya. Nah, jadi ketika kita membuat tiap drag and drop ya, itu biasanya langsung nama variabelnya otomatis urut gitu ya. 1 2 3 terakhir angka berapa urut gitu kan. Nah, tapi untuk mempermudah, maka dari itu tadi di slide di bagian awal ini saya perlihatkan apa? Sudah saya rename. Tapi tetap saya sisakan. Misal ini ya. Jpanel underscore segi 4. Jpanel 1 underscore segi 4. Oh, berarti ini tipenya Jpanel gitu kan. Tempatnya letaknya adalah di bagian segi 4. Oh, berarti yang ini. Dan seterusnya. Itu untuk memudahkan pembacaan. Nah, nama di sini ini menjadi nama variabel di bagian source ini. Nah, jadi ini pendefinisiannya tidak manual ya. Nah, ada di bagian bawah sini. Di bagian bawah sendiri ini adalah pendefinisian variabel-variabel hasil kita edit dari sisi desain ya, ketika melakukan drag and drop. Oke. Jadi untuk ketiga text field di set teksnya menjadi kosong. Nah, kemudian ya, ada 4 buah field yang saya set menjadi false. Nah, persegi, segi 4, segitiga lingkaran ini adalah field yang saya buat sendiri ya. Saya buat sendiri di sini ya.
ini adalah field boolean yang fungsinya apa? Supaya tahu ya yang sedang diklik ini yang mana ya. Jadi kita nantinya mau bikin objek apakah persegi, apakah lingkaran, apakah segi empat, apakah segitiga. Gitu ya. Nah, kemudian ketika di reset maka ini semua saya jadikan false. Nah, ini untuk bagian reset. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah button bangun 2D digunakan untuk mencek bentuk yang dipilih. Nah, di dalam metode, nilai field tiap bangun yang sesuai akan diset menjadi true. Nah, nilai field tiap bangun yang sesuai ini adalah nilai field yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Sebentar, kita akses langsung dari sini biar kelihatan. Nah, misalnya seperti ini, kita sedang membahas button bangun 2D, berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, diklik aja salah satu, misal persegi. Nah, persegi di sini ternyata nama metodenya adalah jbutton2 persegi action perform. Tapi nama variabelnya ya jbutton2 persegi ya. Nah, di sini ya, ini saya memanggil variabel yang tadi di atas kita bikin ya, di sini persegi di sini. Nah, ini sebenarnya cuma pemanggilan aja ya. Ini diganti this juga bisa, gitu kan? Tuh. Oke. Tanpa this juga bisa. Ya. Cuman hati-hati siapa tahu kedouble gitu kan. Nah, ini tadi saya pakai otomatis saran dari NetBeans, ini pakai nama file ini ya, shapeapp.persegi. Nah, karena diakses, karena sedang diklik ya, maka inginnya apa? Berarti sekarang lagi aktif gitu kan. Nah, lagi aktif berarti diset menjadi true untuk field persegi tadi. Nah, kemudian juga ini untuk hiasan gitu saya tambahin apa? Memunculkan message. Nah, ini sama dengan yang kita lakukan di part 1 ya, ketika membuat hello world message. Nah, di sini untuk menunjukkan aja ya. Kalau persegi berarti yang perlu diinputkan apa? Oh, sisi. Jangan lupa kayak gitu. Nah, ini persegi. Nah, kalau untuk lingkaran gimana, Bu? Sama aja ya, sama aja cuman pindah ke metode punyanya lingkaran. Nah, diisikan true, kemudian saya keluarkan message. Nah, ini kita lakukan untuk semua ya, semua dalam artian semua button ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, cek aja di source. Nah, ini ya. Di bawahnya ada jbutton 1 segi 4. Di bawahnya lagi ada jbutton 4 segi 3. Nah, jadi keempat metode ini sampai di bawah sini. Nah, ini adalah bagian untuk mengisi 4 buah button ini tadi. Oke. Mungkin untuk mempermudah pemahaman gitu ya, saya cobakan dulu ya. Saya cobakan dulu. Berarti tadi yang sudah kita isi adalah reset, exit, dan juga ini ya, apa namanya ini, jbutton bangun 2 dimensi. Nah, misal persegi, saya klik set. Nah, berarti di belakang sana tadi field persegi sudah menjadi true. Ya. Yang lain masih false ya. Nah, teman-teman diingatkan dengan masukkan nilai sisi di kolom input. Oh, jangan lupa, nanti kita masukin nilai sisi di kolom ini. Oke, kayak gitu kan. Nah, untuk pengisiannya belum ya. Jadi sekarang kita reset. Set. Nah, kosong ya. Kita reset jadi kosong. Kenapa? Karena tadi kan di bagian sini ya, untuk bagian reset. Nah, untuk bagian reset ini kan kita mengkosongkan. Seperti itu. Kemudian exit juga sudah kita isi fungsinya. Nah, yang terjadi keluar. Oke, itu untuk exit, reset, 2D. Sudah ya. Kita lanjut ke button hitung. Nah, ini mulai agak panjang ya, button hitung. Kita lihat di sini button hitung ada di mana? Button hitung ada di sini. Ya, jangan lupa untuk setiap button di event, action perform. Oke. Ini sudah saya isi, berarti saya tinggal klik double. Oke. Button hitung. Nih, variabelnya adalah jbutton 6 ya. Oke. Di button hitung ya, ini yang saya lakukan adalah saya ngecek ya. Sekarang ini kita
yang sedang mau dibikin ini mau bikin objek apa? Apakah persegi, apakah lingkaran, apakah segitiga, apakah segi empat. Nah, ini saya bikin if else saja ya. Menggunakan apa? Menggunakan cek nilai tadi ya, variabel yang di global ya. Persegi, segi empat, segitiga ini yang true yang mana? Nah, misal persegi true, gitu kan, berarti yang dieksekut adalah yang di dalam sini. Ya, yang di dalam sini apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah dia memparsing nilai dari apa? Text field di bagian sisi jari. Nah, di bagian sisi jari. Jadi kalau persegi diklik, yang diparsing adalah hanya inputan di bagian sisi jari. Oke. Nah, ini ya saya bikin di luar pendefinisiannya, masih di dalam metode ini, tapi untuk semua panjang, lebar, luas, keliling saya definisikan dulu gitu. Nah, kemudian baru diisi ulang gitu ya, diisi dengan perintah ini. Begitu pula untuk persegi ya, lebarnya ini sama ya. Jadi ini cuma hasil kopasan dari atasnya. Nah, kenapa kok dibikin beda, Bu? Kenapa nggak satu aja? Supaya menyamakan bentuk aja ya, menyamakan bentuk dengan yang segitiga dan segi empat. Misal ini mau dibikin S sendiri gitu ya, di sini double. Ya udah, nggak masalah ya. Silahkan nanti disesuaikan, berarti ini hanya satu aja, S gitu. Ini nggak perlu gitu ya. Jadi ini nggak masalah. Oke, berarti kita sudah punya sisi-sisinya. Nah, kemudian kita bentuk objeknya. Nah, nama variabelnya bentuk, tipenya segi empat. Segi empat ini apa? Ya. Nah, ini adalah proses menyambungkan kelas-kelas ya. Proses menyambungkan kelas-kelas. Nah, ini semoga kelihatan ya. Jadi, ya, ketika kita membuat project untuk GUI, ini projectnya adalah latihan GUI 2. Set, ya kan? Yang ada ya, yang barusan kita bikin adalah baru package yang ini ya, latihan GUI 2. Kemudian karena kita membuat JFrame ya, maka kita ada shape app ini ya, shape app. Kemudian untuk latihan GUI 2.java ini bawaan ya, kelas bawaan yang memuat main, tapi kan kita sudah ganti di awal ya untuk di sini ya. Untuk sebentar. Ini untuk merunning project ya, maka teman-teman jangan lupa lakukan hal yang sama dengan di part 1 ya, bagian runningnya ini harus diganti. Diganti apa? Diganti app-nya gitu ya. Diganti shape app, bukan yang latihan GUI 2. Supaya apa? Supaya kalau tombol run ini diklik, nanti keluar app aplikasinya. Oke, default-nya ketika bikin project, berarti yang kita peroleh adalah package ini, kemudian kita bikin JFrame. Nah, karena ini kita konsep OOP ya, maka kita bisa membuat package baru ya. Package baru di source package ini adalah shape. Isinya apa? Isinya adalah kelas-kelas yang kemarin sudah kita buat. Ya, di sini ada 4 buah kelas. Nah, yang satu adalah kelas abstrak, 2D shape. Nah, ini sama dengan yang kemarin ya. 2D shape. Ya. Kemudian untuk segitiga ini mengextend 2D shape ya. Kemudian untuk metode-metodenya juga di override, diterapkan sendiri-sendiri luas dan keliling. Kemudian untuk variabel-variabelnya pokoknya ngikutin yang kemarin lah ya, yang di kelas abstraknya. Begitu pula lingkaran, begitu pula segi empat. Nah, ini luas dan kelilingnya diimplement masing-masing ya sesuai rumusnya. Oke. Lingkaran segi 4, segitiga. Nah, ini untuk persegi sama dengan segi 4 ya, pakainya sama dengan segi 4, maka di sini nggak saya bikin sendiri. Oke, sekarang jadi ini sudah kita letakkan di package shape ya. Nah, ini bisa kita akses di shape app Java ini tadi ya. Nah, caranya adalah jangan lupa di import. Nah, ini ya, import shape.bintang. Artinya semua kelas di dalam package shape ini bisa di
akses. Oke. Nah, jangan lupa juga ya, hati-hati masalah akses modifier ya. Nah, silahkan dicermati ya, karena ini berbeda package, berarti silahkan dicermati ya, akses modifier seperti apa yang tepat supaya bisa tetap dipanggil dari shape app ini. Oke, itu tadi peletakan kelas-kelas di dalam package shape ya. Kemudian kita kembali, tadi yang kita lakukan adalah di metode hitung. Ini, nah tadi ya, misal yang kita aktifkan adalah persegi. Tadi PL ini adalah memparsing dari JText field. Nah, di sini membuat objek dengan nama variabel bentuk ya, tipenya segi 4. Nah, jadi ini persegi tapi pakainya kelas segi 4 karena sama aja rumusnya ya. Kemudian diinputkan konstruktornya adalah parameternya adalah P dan L. Nah, kemudian untuk luas ini bisa dihitung dengan apa? Memanggil metode luas dari si objek dengan variabel bentuk ini ya. Begitu pula keliling juga tinggal kita panggil. Oke. Nah, untuk ketika lingkaran dipanggil berarti nanti bloknya masuk yang ini ya. Untuk segitiga berarti nanti bloknya masuk yang ini. Untuk segi 4 berarti nanti bloknya masuk yang ini. Nah, menyesuaikan ya, mana yang diklik di bagian sini. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah dibikin objek, sudah dihitung luas, dihitung keliling ya, berarti sekarang variabel luas dan keliling sudah ada nilainya. Nah, sekarang adalah saatnya menampilkan luas dan keliling. Nah, menampilkan itu seperti yang sudah saya buat. Ini kenapa jadi begini ya? Oke. Nanti hasil tampilannya adalah di bawahnya sini, ya, di bawahnya luas area dan di bawahnya keliling. Nah, di sini ya, saya bikin satu variabel baru tipenya string, ya. Jadi luas dan keliling ini kan tipenya apa? Double ya. Kita bisa cek di sini, misal ini segi 4. Nah, luas itu double, keliling juga double. Maka dari itu di sini luas dan keliling ini juga double. Nah, untuk menampilkan sebagai JLabel, maka itu tipenya haruslah string. Nah, ini harus diubah dulu ya. Jadi si luas harus diubah menjadi string. Nah, baru setelah itu bisa kita set text. Nah, jadi set text ini digunakan untuk ngisi teks ya. Ngisi teksnya kemana? Ke hasil luas. Hasil luas itu apa? Nah, dicek di kiri sini. Hasil luas ini adalah JLabel. Ya. Atau kalau di sini, ya, hasil luas ini adalah, nah ini ya, JLabel di bagian sini. Oke, seperti itu. Begitu pula untuk keliling juga, saya bikinkan variabel bertipe string dari keliling. Kemudian kita set JLabel hasil keliling. Hasil keliling ini adalah JLabel. Kalau dilihat di bagian desain, hasil keliling itu yang mana? Set. Oh, yang sebelah kanan di bawahnya keliling ini. Oke. Oke. Kemudian kita cek. Nah, ini ya, objek diinisiasi sudah dengan nilai panjang, lebar, sisi, atau jari-jari sesuai ya. Kita masukkan sebagai parameter input. Kemudian field luas dan keliling ya. Tadi sudah kita buat dan sudah kita set nilainya ya di sini. Masing-masing mana yang sesuai. Oke. Nah, ini sekali udah saya jelasin ternyata ya. Part kelima ya, bagian kelima ini adalah 2 buah JLabel, letaknya di bawah JLabel, luas area, dan keliling. 2 buah JLabel, berarti di sini tuh ada JLabel ya, cuman nggak kelihatan karena belum ada isinya. Nah, kiri, kanan, bawah luas area, bawah keliling. 2 buah JLabel digunakan untuk menampilkan nilai variabel hasil. Nah, digunakan untuk menampilkan nilai variabel hasil. Nah, ini coba kita langsung lihat di source-nya aja ya. Ini karena tidak diisikan teksnya, ngeditnya jadi susah. Coba kita lihat di source-nya aja. Nah,
Ini untuk JLabel karena memang tidak bisa diklik, berarti tidak ada metodenya, ya. Berarti actionnya itu ya hanya menampilkan ini tadi. Ya. Actionnya adalah mengubah nilai variabel itu actionnya. Nah, untuk JLabel 1, actionnya adalah ini. Untuk JLabel 2, actionnya adalah ini. Ya, action tuh maksud saya bukan literally ini ya, bukan literally event action ini, tapi maksudnya uh, sesuatu yang dilakukan oleh JLabel hasil luas itu letaknya di sini ya, menampilkan string dari nilai luas. Oke, berarti ini sudah selesai ya, sudah selesai. Sudah selesai ini kita ya. Nah, oke, ini tidak boleh diganti ya. Ini tercipta otomatis kalau kita nge-drag and drop. Begitu pula merename. Nah, ini adalah hasil renamean kita. Oke, sudah selesai, berarti saatnya kita coba. Ya, kita coba secara keseluruhan. Oke, aplikasinya seperti ini. Nah, ini seadanya ya. Oke, kita lanjutkan. Misal persegi tadi ya, persegi. Nah, diingatkan masukkan nilai sisi di kolom input. Nilai sisi, berarti di sini ya. Persegi, kalau dimasukin 8, nah, kemudian kita hitung. Set. Nah, keluar ternyata luas areanya 64, kelilingnya 32. Nah, sudah benar ya. 8 kali 8, 64, kelilingnya adalah 8 kali 4, 32. Oke, kita reset. Nah, yang ini, yang agak beda dikit, lingkaran. Gitu ya. Nah, kalau kita pilih lingkaran, masukkan jari-jari. Misal lingkaran jari-jarinya 10, biar gampang ya. Kita hitung. Set. Nah, luas areanya 314, karena saya pakai pi-nya 3,14. Nah, ini bisa diceknya sesuai penerapan di masing-masing kelas ini ya. Nah, ini ya, pi-nya saya pakai 3,14. Oke, kelilingnya 62,8. Anggap aja bener ya. Kelilingnya adalah 2 pi r. Oke, kita reset lagi. Nah, yang agak challenging dikit, segitiga. Segitiga masukkan nilai panjang dan lebar. Nah, kenapa saya pilih panjang dan lebar ya? Karena dianggapnya sama ya. Ini segitiganya dianggapnya siku-siku, berarti alas kali tinggi gitu. Tegak lurus ya. Nah, ini berarti perlu kita masukkan di sini. Nah, pastikan segitiganya siku-siku ya, siku-siku. Jadi supaya valid, pastikan siku-siku kita masukin segitiga siku-siku yang hafalan kita berapa biasanya sisinya? 3, 4, 5 kan ya? 3, 4 ini kan. Coba kita hitung. Berarti harusnya luasnya berapa? 12 bagi 2 ya, 6. Nah, kelilingnya 12. Kok bisa ya? Nah, ini juga silahkan disesuaikan ya. Di sini kebetulan sudah saya sesuaikan ya. Untuk segitiga siku-siku, maka saya peroleh sisi miringnya dengan Pitagoras. Nah, maka kelilingnya adalah panjang, lebar, tambah miring. Oke, berarti 3 tambah 4 tambah 5. Berarti berapa? 7 tambah 5, 12. Oke, berarti ini sudah jalan semua ya. Oke, aplikasi kita sudah selesai. Nah, itu tadi penjelasan untuk mengisikan masing-masing metode di button dan label yang sudah kita buat, juga menyambungkan kelas ya dengan menggunakan kelas dari package lain, diletakkan enaknya ditaruh di satu source package yang sama. Nah, silahkan diikuti untuk step by step-nya ada di slide ini. Sekian, terima kasih, semoga bisa difahami.